Baiklah, saya Resiana Uci akan melanjutkan presentasi dari teman saya. PT Industri Jamu dan Farmasi. Analisis makroekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO resmi mengumumkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Dampak dari pandemi ini Baiklah, saya Resiana Uci akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perusahaan industri jamu dan farmasi. Selanjutnya, analisis makroekonomi. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO resmi mengumumkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Dampak dari pandemi ini rupanya memiliki dua sisi, di mana ada sektor-sektor bisnis yang diuntungkan dan sektor-sektor bisnis yang dirugikan. Beberapa sektor yang dirugikan antara lain dunia pariwisata, transportasi, konstruksi, dan perhotelan. Sementara sektor yang diuntungkannya antara lain bisnis retail dan makanan, farmasi dan kesehatan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian dunia. Pada triwulan pertama 2020 ini, pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang Indonesia tumbuh negatif. Singapura negatif 2,2, Hong Kong negatif 8,9, Uni Eropa negatif 2,7, dan Cina mengalami penurunan sampai minus 6,8. Beberapa negara masih tumbuh positif namun menurun bila dibanding dengan kuartal sebelumnya. Amerika Serikat turun dari 2,3 menjadi 0,3 karena Korea Selatan dari 2,3 menjadi 1,3 dan Vietnam dari 6,8 menjadi 3,8. Indonesia mengalami gejolak perekonomian yang cukup dalam, dari 4,9 di kuartal 4 tahun 2019 menjadi tumbuh hanya 2,97 pada kuartal pertama 2020 ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan industri pengolahan non-migas berada di angka 2,1% sepanjang kuartal I sampai 2020. Merujuk laporan BPS, beberapa sektor industri pengolahan non-migas yang masih mencatatkan kinerja positif sepanjang 3 bulan pertama tahun ini. Di antaranya adalah industri alat angkutan 4,64%. Kemudian industri makanan dan minuman 3,94%, dan industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang tumbuh 5,59%. Selanjutnya, analisis teknikal. Dari data di atas dapat dilihat bahwa dalam 5 hari terakhir harga saham SIDO cenderung menunjukkan sideways, namun menunjukkan tren naik pada 9 Juni lalu dan dicapai harga tertinggi dalam 1 minggu terakhir. Analisis teknikal MNC Sekuritas Herdi Wijaksana pun merekomendasikan saham SIDO yang terpantau masih dalam tren bullish untuk beberapa hari ke depan. Hal ini terlihat dari chart SIDO dengan time frames mingguan atau weekly. Masih ada potensi upside area 1.200 sampai 1.300-an. Berdasarkan dari Bloomberg per Kamis tanggal 23 April 2020, saham SIDO berada di zona hijau yakni 1.190. Naik 0,85% atau 10 poin pada penutupan perdagangan hari itu. Kapitalisasi pasarnya mencapai 18 triliun dengan price to earning ratio atau PER 19,35 kali.
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk. Tren positif menguatnya rupiah di hadapan dolar Amerika Serikat dapat menjadi berkah bagi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Semenjak pekan kedua di bulan Januari 2020 lalu, level rupiah terus terjaga di bawah 13.800 per dolar Amerika Serikat. Padahal di tahun sebelumnya rupiah sempat menyentuh level 14.500 per dolar Amerika Serikat. Analisis OSO Sekuritas Sukamo Alatas mengatakan penguatan rupiah terhadap dolar akan menguntungkan bagi Sido. Pasalnya, bahan baku produk Sido diperoleh dari luar negeri atau impor. Sido Muncul atau Sido targetkan perbesar kontribusi ekspor hingga 10% di tahun 2020. Sukamo menambahkan, dengan adanya kontrak pembelian antara Sido dan pihak lainnya, maka permintaan dan target ekspor Sido akan terjaga meski rupiah terus menguat. Penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini juga dimanfaatkan oleh Sido. Sido menargetkan untuk melakukan ekspansi pasar ekspor mereka dengan meningkatkan porsi ekspor menjadi 10% dari sebelumnya yang hanya 5%. Analisis Sukor Sekuritas Jennifer Wijaya mengatakan Sido dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja melalui ekspansi ekspor tahun ini. Hingga kuartal ketiga tahun lalu saja, pendapatan ekspor Sido tercatat menjadi 2%. Saat ini produk Sido sudah tersedia di lebih dari 15 negara di dunia. Targetnya Filipina, Malaysia, dan Nigeria menjadi negara utama tujuan ekspor Sido. Filipina bahkan menyumbang total ekspor Sido hingga 60%. Hingga kuartal 3 2019 lalu, Sido membutuhkan pendapatan 2,12 triliun, meningkat 9,49%. Laba bersih Sido juga meningkat 20,48% menjadi 578,45% di periode yang sama. Jennifer memperhatikan pendapatan Sido dapat tumbuh hingga 10,82% menjadi 3,36 triliun pada tahun ini. Laba bersih Sido juga dirediksi meningkat 12,6% menjadi 892 miliar. Ia juga memperkirakan Sido dapat terus menjaga balance sheet dengan terbatas dari utang pada tahun ini. Perluas pasar ekspor, Sido Muncul bakal luncurkan produk suplen makanan. Analisis mengacapital perluas pasar ekspor. Sido Muncul bakal luncurkan produk suplemen makanan. Analisis mengacapital Sekuritas Helen Pincatia dan risetnya juga mengatakan Sido memiliki pangsa pasar obat herbal yang kuat baik dalam maupun di luar negeri. Produk obat herbal Sido menjadi kontributor terbesar Sido dengan persentase panjang sebesar 67,1% atau setara 1,42 triliun. Disusul produk minuman dan makanan manis dengan porsi 28,56% atau setara 608 miliar. Dan terakhir produk farmasi dengan porsi 4,33% atau setara 92,3 miliar. Helen menambahkan permintaan obat herbal milik Sido juga akan meningkat sepanjang tahun lalu. Saja peningkatan
obat herbal milik Sido menjadi 10%. Momentum penguatan rupiah juga dapat dimaksimalkan Sido untuk mengejut produksi obat herbal. Pengembangan pabrik cairan obat dalam 2 atau COD2 di Semarang dapat meningkatkan produksi Sido. Sebelum mengembangkan pabrik, COD1 hanya memiliki kapasitas produksi sebesar 80 juta saset per bulan. Kini COD2 dapat menghasilkan 200 juta saset per bulan dengan proses produksi otomatis. Jennifer dan Helen memasang rekomendasi buy untuk saham Sido. Jennifer memasang target harga Sido 1.350 per saham, sedangkan Helen memasang target harga Sido 1.480 per saham. Hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.